Pertama, tolong dicatat, korelasi. Korelasi ya. Korelasi misalnya ada atau kita mau cek ada atau enggaknya hubungan antara nilai literasi dengan manajemen diri ya. Jadi ada hubungan, jadi hipotesa nolnya tidak ada hubungan literasi dengan manajemen diri. Kalau hipotesa nolnya ada hubungan antara literasi dengan manajemen diri. Gimana cara analisanya? Analyze, kemudian di sini ada correlate, bivarian. Kenapa bivarian? Karena kita membandingkan dua variabel. Ya, kita membandingkan dua variabel. Klik. Tinggal masukin apa yang kita bandingkan, literasi kita bandingkan dengan manajemen diri. Ini ada 3 standar yang bisa kita pakai. Bisa pakai Pearson, bisa pakai Kendall, bisa pakai Spearman. Biasanya yang parameter kita pakai Pearson. Kalau yang non parameter kita pakai yang Spearman. Kita sekarang pakai yang Pearson dulu. Ya. Kalau sudah masuk ke sini, tinggal pastikan teman-teman sudah centang di salah satu di sini. Kita klik OK, maka keluar literasi dengan manajemen diri itu besar hubungannya 0,07. Pertanyaannya, ini hubungannya tinggi, sedang, rendah, kuat, lemah, atau gimana? Masih ingat cara ngelihatnya? Lihatnya gimana? Kalau mendekati 1 maka kuat, kalau mendekati 0 maka lemah. Pertanyaannya, hasil kita ini kuat apa lemah? Kok tak ada yang menjawab? Lemah, Pak. Lemah. Kenapa? Karena dia mendekati 0. Sudah? Itu cara untuk korelasi. Sudah bisa korelasi? Bisa ya? Ya sudah, Pak. Oke, sekarang kita cek. Setelah korelasi kita ke regresi ya. Gimana cara mengecek regresi atau pengaruh satu variabel terhadap variabel lain? Ingat, regresi ada 2, berganda, ada sederhana. Kalau berganda itu 2 variabel bebas mempengaruhi satu variabel terikat. Oke. Cara analisanya sama, cuman yang diinput beda. Ya. Ada jumlah yang berbeda. Analyze, kemudian ada regresi linier. Kalau kita sederhana, maka satu variabel terikat, misalnya terikatnya adalah nilai matematik. Apa yang mempengaruhi? Kalau kita masukin satu, misalnya apakah literasi berpengaruh terhadap nilai matematik, maka kita masukkan ke independen. Ini namanya satu variabel. Ini namanya regresi sederhana nanti hasilnya. Kalau kita mau regresi berganda, ya itu 2 variabel bebas itu lebih, maka kita bisa masukin yang lain. Misalnya pengaruh literasi dan manajemen terhadap nilai matematik. Jadi seperti ini. Tinggal klik OK. Kalau mau cek, pastikan kita convert varian, correlate ya, diagnostik, kemudian di Watson. Ini untuk yang analisa perannya. Plotnya diamkan saja, shift di sini boleh diamkan saja. Option pastikan kita centang di ini ya, probability-nya 0,05. Jadi ini adalah enter probability yang kita pakai 0,05 gedenya. Kalau pakai CI pakai 95 berarti. Kita klik OK, maka muncul hasilnya. Di mana lihat hasilnya? Lihat hasilnya di koefisien korelasi.
Berapa besar pengaruh besar, jadi ingat, kita bisa melihat besar, bisa lihat arah, bisa lihat pengaruhnya signifikan atau tidak. Kalau mau melihat besarnya, lihat di B. Literasi mempengaruhi matematik sebesar 0,032, artinya 3,2%, kecil ya. Kemudian manajemen mempengaruhi 3,7%, ya. 3,7%. Relevan dengan ini kan kecil atau lemah, ya. Maka lihat saja signifikannya juga dia tidak berpengaruh signifikan, 0,6, ini lebih besar daripada 0,05. Sama juga ini, maka tidak berpengaruh dua-duanya. Nah, ya ini mendukung daripada hasil pengaruh. Arahnya gimana? Arahnya positif, artinya kalau dia naik, literasi naik, matematika naik, manajemen diri naik, matematika juga naik. Jadi ingat, ada arah, ada besar, ada signifikansi. Nah, hipotesa itu dilihat dari signifikansi. Kalau mau di pembahasan, besar kecilnya itu dilihat dari nilai koefisiennya. Ya, oke, ini udah sering kali saya jelaskan. Untuk kriteria penerimaan penolakan H0 itu sama saja seperti yang kita Excel kemarin, ya. Sama saja. Itu yang regresi. Sekarang komparasi yang terakhir. Komparasi kita analyze, ada konfirmation. Ingat, ada 3 komparasi. Pertama, one sample. Nih, satu sampel tetes. Kedua, ada sampel independen. Ketiga, ada namanya sampel yang berpasangan. Kalau berpasangan pakai yang paired sampel test. Sudah? Kita coba satu-satu. One sample test. Apa yang mencirikan orang menguji satu sampel? Cirinya adalah ada nilai yang dipakai. Perbandingan nih. Misalnya, saya mau bilang bahwa nilai matematik kelas A lebih besar dari 75. Nih, berarti 75-nya. Klik OK. Hasilnya apa? Betul. Rata-rata di atas 75. Apa identifikasinya? Hipotesanya, hipotesa nolnya ditolak. HA-nya diterima. Dari mana? Signifikannya lebih kecil dari yang sudah ditetapkan, yaitu 0,05. Oke ya. Kita coba yang mode 2, independen. Tetap di konfirmasi kita pakai independent sample t-test. Contoh, apakah ada pengaruh tadi? Perbandingan antara nilai matematik laki-laki dengan perempuan. Maka faktor pengaruhnya di sini nih, laki-laki dengan perempuan. Oke, masuk. Nah, melihat perbandingan nilai matematika laki-laki dengan perempuan. Independen, ya. Ini tidak bisa diklik OK. Kenapa? Karena kita harus mengidentifikasi laki-laki siapa, perempuan siapa. Maka kita klik di sini. Kasih grup 1 itu L, kasih grup 2 itu P. Laki-laki, perempuan. Continue, maka udah bisa klik OK. Nilainya bagaimana? Bisa teman-teman lihat nilainya di sini. Nah, di sini ada signifikan, ya. Ada signifikan total, ada signifikan F, ya. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Dua-duanya sama aja, hasilnya adalah tidak berpengaruh. Di sini 0,875, di sini 0,29. Oke. Bisa komparasi yang ini. Bisa ya? Ya, Pak, bisa. Oke, lanjut. Sekarang komparasi berpasangan. Sama saja, analyze, compare mean, tapi pakainya paired.
Lihat nih. Jadi siapa yang mau dibandingkan? Kita bandingkan manajemen dengan, literasi misalnya. Kita bandingkan apakah nilai nilai manajemen sama dengan nilai, literasi. Tinggal dimasukin begini. Jangan lupa ini pakai 95% sehingga kita bisa tahu penerimaan penolakan hak nolnya batasannya berapa. Klik OK, hasilnya seperti ini. Silahkan lihat nilai t-testnya. Di sini signifikan tailnya 0,03, artinya ada perbedaan antara nilai literasi dengan nilai apa tadi nih? Literasi dengan manajemen diri. Bisa? Ada pertanyaan kah? Belum? Baik, ada pertanyaan? Silahkan dicoba.